Presiden Prabowo Subianto dorong penyelesaian infrastruktur legislatif dan yudikatif di IKN. Menpora gelar raker dengan DPR RI, bahas naturalisasi pemain timnas. Geger penemuan bayi baru lahir di Wonosalam, Jombang. Ratusan siswa Seman 1 Porong gelar doa bersama untuk korban kecelakaan bus di Tol Pandaan, Malang. Kapal Basarnas Ternate meledak, 3 kru tewas, 1 jurnalis hilang. Selamat sore pemirsa, Berita Nusantara kembali menyapa Anda hari ini. Bersama saya, Socha Sisinta, inilah Berita Nusantara selengkapnya. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan dari Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Trimurti Yudhoyono atau AHY di Istana Merdeka untuk membahas terkait progres pembangunan di wilayah IKN. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kerja dari Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, jajaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Otorita Ibu Kota Nusantara IKN di Istana Merdeka, Jakarta pada Senin 3 Februari 2025. Pertemuan ini merupakan pertemuan lanjutan dengan pembahasan terkait progres pembangunan IKN. AHY menuturkan bahwa saat ini swasembada pangan, energi, dan air, termasuk juga peningkatan kualitas hidup masyarakat, menjadi prioritas nasional 5 tahun ke depan. Infrastruktur dalam hal ini akan memberikan dukungan penuh dalam mewujudkan target-target nasional tersebut. Selain itu, terkait dengan pembangunan IKN, AHY memastikan bahwa pembangunan tersebut akan dilanjutkan. Menurutnya, pemerintah pun telah mengalokasikan anggaran pembangunan yang akan digunakan secara bertahap untuk periode 2025-2029. Lebih lanjut, Menko Infrastruktur menyampaikan bahwa tim penguatan basic design yang sebelumnya telah bekerja sama dengan Kementerian PU untuk merancang pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan juga turut hadir pada rapat. Setelah merampungkan pembangunan Istana Negara dan Istana Garuda, kini perhatian akan dialihkan pada pembangunan kawasan dan fasilitas legislatif dan yudikatif. Pemirsa, masih di Berita Nusantara, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Dito Aryo Tejo, melaksanakan rapat kerja dengan komisi-komisi DPR RI membahas terkait pemberian kewarganegaraan kepada 3 atlet asal Belanda yang digadang-gadang nantinya akan memperkuat timnas sepak bola putra Indonesia. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo melakukan rapat kerja dengan komisi-komisi di DPR RI membahas pemberian pertimbangan kewarganegaraan RI kepada 3 atlet sepak bola diaspora asal Belanda pada Senin 3 Februari 2025. Ketiga pemain sepak bola tersebut adalah Olenar ten Hart Romenik, Dion Wilhelmus Edimark, dan Tim Henry Victor Kuipers. Rencananya, ketiga atlet tersebut yang memiliki darah keturunan Indonesia akan memperkuat timnas sepak bola putra Indonesia. Menpora Dito menyampaikan, naturalisasi jalur prestasi yang pengusulannya melalui Kemenpora telah diatur dalam ketentuan pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI. Namun demikian, kewarganegaraan dalam bidang olahraga hanya dimungkinkan karena adanya jasa yang telah diberikan warga negara asing atau WNA. Lebih lanjut dikatakan, terdapat beberapa pertimbangan dalam pemberian rekomendasi naturalisasi ini. Salah satunya, yaitu Timnas Indonesia Putra membutuhkan pemain dalam posisi penyerang, bek tengah, dan bek kiri, yang masing-masing merupakan posisi ketiga atlet yang sudah terbiasa bermain di Liga Belanda tersebut. Dalam raker berikutnya, persetujuan juga disampaikan oleh Komisi 10 DPR RI. Dengan catatan kewarganegaraan atlet harus menjadi bagian dari upaya strategis dalam membangun dan mengembangkan ekosistem persepakbolaan nasional. Tak hanya untuk meningkatkan kualitas tim nasional, tetapi juga mendorong pembinaan pemain lokal demi kemajuan sepak bola secara keseluruhan.
Selain itu, naturalisasi ini harus dapat menjadi sarana untuk menumbuhkan nasionalisme, memperkuat rasa persatuan, dan menjadi inspirasi bagi generasi muda. Warga Desa Carangwulung, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang, digegerkan dengan penemuan bayi berjenis kelamin laki-laki di dalam sebuah kardus tanpa busana dan masih terdapat ari-ari di pinggir jalan desa setempat pada Selasa tadi pagi. Warga Desa Carangwulung, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang, digegerkan dengan penemuan bayi berjenis kelamin laki-laki di pinggir jalan desa setempat pada Selasa 4 Februari pagi. Kapolsek Wonosalam AKP Ahmad Darul Huda membenarkan adanya temuan bayi tersebut. Menurutnya, bayi yang masih merah tersebut ditemukan warga sekitar pada pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Kepala Kecamatan Wonosalam, Haris Aminuddin menjelaskan, saat ditemukan bayi laki-laki tersebut diletakkan dalam sebuah kardus tanpa pakaian dan masih terdapat ari-ari. Beruntung saat ditemukan bayi tersebut dalam keadaan sehat dan selamat. Untuk penanganan lebih lanjut, diketahui bayi tersebut kini telah mendapatkan perawatan medis di Polindes setempat. Ratusan siswa SMA N1 Porong berkumpul dalam suasana haru. Mereka menggelar doa bersama untuk mendoakan korban kecelakaan bus di Tol Pandaan Malang pada Sabtu lalu. Dalam kecelakaan tersebut, sopir bus dan satu siswa dinyatakan meninggal dunia. Ratusan siswa SMA Negeri 1 Porong Sidoarjo berkumpul dalam suasana haru untuk menggelar doa bersama bagi korban kecelakaan bus yang terjadi di kilometer 72.200 Tol Pandaan Malang pada Sabtu 1 Februari lalu. Doa bersama dilakukan sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai dan dipimpin oleh para guru dan kepala sekolah. Dalam kesempatan tersebut, para siswa mendoakan korban kecelakaan yang meninggal dunia atas nama Nafiri Arimbi Maharani, siswi kelas 12. Mereka juga memanjatkan doa untuk teman-teman mereka yang masih menjalani perawatan di rumah sakit akibat luka-luka. Dalam sambutannya, Kepala Sekolah SMA N1 Porong, Ropingi, menyampaikan permohonan maaf atas musibah yang terjadi. Ia mengakui telah memberikan izin bagi para siswa kelas 12 untuk berangkat ke Malang dalam rangka sesi foto kenangan buku perpisahan tanpa mengetahui perjalanan tersebut akan berakhir dengan kecelakaan tragis. Diketahui kegiatan siswa SMA N1 Porong ke Malang tersebut tidak memiliki izin resmi dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Perjalanan ini hanya mendapatkan izin dari pihak sekolah secara mandiri. Bus yang membawa rombongan siswa mengalami kecelakaan di KM 72200 Tol Pandaan Malang. Bus yang dikemudikan oleh Khoirul, seorang pensiunan PNS asal Ngoro, Mojokerto, menabrak besi baja pembatas jalan di eksit Tol Purwodadi, Kabupaten Pasuruan. Akibat kecelakaan ini, Khoirul mengalami luka parah di kepala dan meninggal dunia di tempat. Nafiri Arimbi Maharani juga menjadi salah satu korban meninggal dari rombongan siswa. Jenazah keduanya dievakuasi ke RSSA Malang sebelum akhirnya dipulangkan ke rumah duka. Ledakan kapal RIB 04 milik Basarnas Ternate yang meledak saat mencari seorang nelayan di perairan Oba, Maluku Utara pada Senin lalu mengakibatkan 3 orang tewas serta 1 orang jurnalis televisi swasta nasional dinyatakan hilang. Ledakan kapal RIB 04 milik Basarnas Ternate saat melakukan operasi pencarian nelayan di perairan Oba, Maluku Utara mengakibatkan 3 personel meninggal dunia dan seorang jurnalis televisi swasta nasional dinyatakan hilang pada Senin pagi 3 Februari 2025. Korban tewas 2 orang berasal dari anggota Polairut Polda Maluku Utara dan seorang personel Basarnas. Diberitakan sebelumnya kapal tersebut meledak di sekitar Tanjung Woda, Desa Gita, Kecamatan Oba, Kota Tidore. Kapolsek Oba, Ibda
Muiz Ode Arman mengatakan ada 11 orang di atas kapal tersebut. Muiz mengungkapkan 3 orang tewas dalam insiden tersebut, yakni anggota Polairut Polda Malut, Baratu Mardi Haji, kemudian 2 personel Basarnas, Fadli M. Malagapi dan M. Rizky Esa. Direktur Polisi Perairan dan Udara Polda Maluku Utara, Kombes Pol Azhari Juanda mengatakan saat ini 7 korban lainnya selamat dan mengalami luka sudah menjalani perawatan di RSUD Casan Boysori dan RS Bayangkara. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita kali ini. Saya dan segenap tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore, sampai jumpa. Salam Berita Nusantara.